Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kalian sudah ada di sini menonton saya, oke? Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang terhormat Ibu dan Bapak Guru, yang terhormat Dewan Juri serta teman-teman yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdirinya saya di sini. Oh ya, sekarang saya mau perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Ada yang tahu tidak nama saya siapa? Ya, benar. Nama saya Didit Ariwibawa dari kelas 7A. Saya di sini akan berdakwah tentang perjalanan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam diriwayatkan dalam hadis pernah merasakan kematian dan melakukan perjalanan ke langit. Nah, oleh karena itu Nabi Idris alaihissalam dikenal oleh banyaknya penghuni langit. Salah satunya malaikat maut. Bahkan malaikat maut pun mengaku bahwa ia sangat rindu kepada Nabi Idris alaihissalam. Singkat cerita, malaikat maut meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Nabi Idris alaihissalam. Dan keesokan harinya di sore hari, malaikat maut menemui Nabi Idris alaihissalam dengan wujud manusia. Nah, dan diketahui juga Nabi Idris alaihissalam sedang melaksanakan ibadah puasa menjelang waktu berbuka. Nah, malaikat maut pun diajak oleh Nabi Idris alaihissalam untuk berbuka bersama. Namun Nabi Idris alaihissalam menolaknya. Hal ini dilakukan selama 3 malam dan membuat Nabi Idris alaihissalam bertanya kepada malaikat maut, "Siapa sebenarnya engkau?" Lalu malaikat maut pun menjawab, "Aku adalah malaikat maut. Aku telah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemanimu." Lalu Nabi Idris alaihissalam meminta permintaan kepada malaikat maut. Nabi Idris alaihissalam berkata, "Aku mempunyai permintaan kepadamu." Lalu malaikat maut menjawabnya, "Apakah itu?" Lalu Nabi Idris alaihissalam menjawab, "Yaitu agar engkau mencabut rohku." Lalu malaikat maut pun mencabut roh Nabi Idris alaihissalam dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan membuat malaikat maut heran apa manfaat dari dicabut roh Nabi Idris alaihissalam dan menanyakannya kepada Nabi Idris. Dan Nabi Idris alaihissalam pun menjawabnya, "Agar aku menjadi lebih siap menghadapi kematian." Lalu setelah beberapa jam Nabi Idris alaihissalam meminta satu permintaan lagi kepada malaikat maut. Lalu Nabi Idris alaihissalam berkata, "Aku mempunyai satu permintaan lagi bagimu." Lalu malaikat maut menjawabnya, "Apakah itu?" Nabi Idris alaihissalam menjawab, "Yaitu engkau mengangkatku ke langit lalu memperlihatkan keadaan-keadaan surga maupun neraka." Singkat cerita, Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh malaikat maut untuk melihat keadaan surga dan neraka. Setelah melihat neraka, Nabi Idris alaihissalam terjatuh pingsan. Lalu setelah itu Nabi Idris alaihissalam terbangun dan mengatakan, "Tunjukkanlah surga kepadaku." Lalu Nabi Idris alaihissalam ketika Nabi Idris alaihissalam ingin diperlihatkan surga, Nabi Idris alaihissalam menolaknya karena Allah berfirman dalam surat Al-Hajar ayat 48 bahwa seseorang yang memasuki neraka tidak akan dikeluarkan daripadanya. Lalu Allah memberikan wahyu untuk Nabi Idris agar Nabi Idris memasuki surga dan ditetapkan masuk surga. Mungkin sekian ceramah dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan sekarang saya akan memanggil teman saya untuk berdakwah singkat. Kepada Muhammad Rifki Hakim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP As-Salam, dan yang saya banggakan teman-teman semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya lah kita semua yang ada di sini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga senantiasa tercurahkan kepada kita umat muslim di dunia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hakim. Bertepatan dengan 27 Rajab, yakni momen spesial bagi umat muslim, saya akan berdakwah singkat yang bertemakan Isra Mi'raj. Sebelum masuk ke dalam inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Isra dan Mi'raj. Isra merupakan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yakni diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa oleh Allah ke langit ketujuh, yakni Sidratul Muntaha. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril pergi ke Sidratul Muntaha menaiki apa? Ya benar, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril menaiki buraq untuk pergi ke Sidratul Muntaha, yang dimana pada langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Pada langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Pada langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Pada langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Pada langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa pada langit ketujuh? Ya, benar, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pada langit ketujuh. Lalu sampailah di Sidratul Muntaha. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk menunaikan sholat sebanyak 50 waktu. Bayangkan jika benar sholat dilakukan sebanyak 50 waktu, bagaimana beratnya umat Islam bisa menunaikannya dalam waktu sehari. Namun karena kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sholat wajib diputuskan hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Walaupun hanya 5 waktu dalam sehari, tapi masih banyak umat Islam atau saudara-saudara kita yang malas untuk beribadah, bahkan tak ingin sholat. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga peristiwa ini menjadikan umat-umatnya untuk senantiasa mendirikan sholat.
jalan-jalan ke kota Mekah, berlama-lama ingin sembahyang. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk sesama. Teman-teman dan guru semua yang saya hormati, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq.